Waktu sudah mulai settle di Lituania, yang aku pelajari pertama kali adalah sebagai tamu, kita harus mencoba untuk berintegrasi dengan culture lokal. Dan di titik itu aku ngerasa urgensi untuk belajar bahasa Lituania. Dan mulai datang ke acara-acara kenegaraan untuk mengerti gimana sih sebenarnya budaya di Lituania. Mulai banyak menulis blog dan mempromosikan tentang tempat-tempat kids friendly di Kaunas, even pakai bahasa Inggris. Dan di satu titik aku ngerasa upaya aku untuk berintegrasi dengan lokal sudah aku kerahkan dengan cukup baik. Tapi ada satu hal yang pada saat itu cukup mengganggu mental well-being aku ketika mencoba untuk berintegrasi. Yaitu aku sadar ternyata nggak semua orang menerima aku dengan baik. Atau lebih tepatnya menerima imigran dengan baik. Suatu waktu ada masa ketika aku sedang mengajak anak-anak ke suatu supermarket untuk membeli groceries. Aku pada saat itu situasinya adalah aku sudah selesai membayar di kasir, terus aku sedang berupaya untuk menata barang bawaan aku dan aku menepi gitu. Itu posisinya aku sedang sama Adeva dan Adeva tuh arahnya ke jalan gitu. Waktu aku sedang sibuk dan aku posisinya tidak mengganggu orang lain di situ. Aku beneran di pinggir jalan dan aku nggak melakukan hal-hal yang harmful. Tiba-tiba ada bapak-bapak tua yang meludahi aku dari belakang. Dan yang paling menyakitkan pada saat itu adalah karena yang pertama kali melihat tuh Adeva. Jadi dia yang bilang sama aku, "Mam, ada bapak-bapak ludahin kamu dari belakang." Waktu aku lihat ke belakang jaket aku, kebetulan itu pas musim dingin, jadi aku pakai jaket tebal. Dan pada saat aku lihat ke belakang, itu sudah ada bekas seperti air ludah. Dan itu cukup bikin aku shock lagi. Karena nggak cuma aku aja yang akan terpengaruhi mentalnya di situ, karena aku sama anak-anak. Di situ muncul pertanyaan, is it not enough? Ini tuh tidak cukupkah dengan segala hal yang sudah aku lakukan untuk berupaya integrasi dengan budaya lokal? Terus ada satu momen, mungkin kamu ingat juga waktu kita lagi ke park, ada bapak-bapak yang sedikit, mungkin mental well-being tidak sedikit bagus. Dia punya sedikit mental illness seperti itu. Dan dia tiba-tiba teriakin kita dari jauh, bilang, "Sana kamu kembali ke negara kamu. Muslim itu teroris," dengan bahasa lokal. Dan karena aku udah belajar bahasa lokal sedikit, jadi aku tahu apa yang dia sampaikan. Dan lagi-lagi di situ ada anak-anak kita dan kita ngerasa it's not appropriate karena di situ ada anak-anak kita. Sampai di satu titik aku ngerasa aku tuh seperti punya kayak panduan ketika aku mendapat perlakuan rasis. Itu apa yang harus lakukan pertama kali? Apakah aku harus merekam atau aku telepon polisi atau aku sekedar nyampein itu di sosial media? Sampai aku cerita satu saat sama salah satu teman aku. Aku cerita aku mendapat perlakuan seperti ini, tapi aku berusaha untuk mengencounter-nya dengan baik pada saat itu. Terus ada satu pertanyaan yang kayak stuck in my mind dari temen aku. Kalau kamu dapat perlakuan rasis, harusnya kamu nggak punya satu pedoman untuk menanggapi itu. At the first place, harusnya orang itu nggak rasis ke orang lain. Aku jadi kayak menganggap rasis itu adalah hal yang normal dan yang diperlukan adalah gimana resistansi kita, gimana cara kita mengencounter itu. Mungkin kalau dari kamu pernah nggak ngerasain hal-hal yang kayak Iya, betul. Memang tensi terhadap pendatang di Lituania lagi naik gitu. mhm, Kalau kita track back ke belakang, waktu konflik Rusia-Ukraina, di situ tensinya mulai naik karena mhm, mereka di posisi survival mode
bersiap untuk melawan Rusia. Mhm. Tensinya naik turun, Lituania semakin kuat, tapi rasa skeptikal mereka terhadap orang asing Terus? itu tetap ada. Terlebih, dengan datangnya banyak imigran dari negara ketiga. Mhm. Waktu kita pertama kali datang, itu kita jarang lihat orang India, jarang lihat orang Pakistan, Even jarang wanita berhijab ya? even wanita berhijab, jarang banget ada wanita berhijab, jarang ada orang Afrika. Mhm, mhm. Jadi itu gampang banget nge-spot kita sebagai orang asing. Dan waktu mereka nge-spot kita sebagai orang asing, mereka cukup kaget pada saat itu. Mhm, Kok ada orang asing tinggal di Kaunas? mhm. Bahkan ingat nggak waktu musim panas, kita diajak foto selfie sama bapak-bapak Kita karena lagi sepedaan. kita lagi sepedaan, ketemu bapak-bapak, dia juga lagi sepedaan, terus dia ngajak kita berhenti. Dia bilang dengan bahasa Inggris adanya, ini pertama kalinya dia ngelihat orang asing di Kaunas, dia mau ngajak kita foto. Akhirnya kita foto selfie bareng, fun lah kayak gitu. Sampai akhirnya di tahun 2024 itu banyak banget orang India, Mhm. orang dari negara ketiga, orang Afrika juga banyak. Bahkan orang berjilbab juga banyak, ada orang yang Iya pakai betul, pakai cadar, cadar Ivan. ada yang dari Arab, ada yang bener-bener di jalan bawa anak 2, bawa anak 3 ngomongnya bahasa Arab begitu ya kan. Tentu aku senang dong sebagai pendatang, Mhm, ya mungkin perlakuan rasis mereka akan berkurang gitu. Kan aku juga pernah ngalamin perlakuan rasis. mhm, Waktu itu waktu mau pergi ke kantor aku duduk di bus, ada orang duduk di depan aku tuh di seberang. Dia sempat ngeliat sih, mhm, tatapannya kok agak beda gitu. Dia mhm. pakai masker gitu kan. Waktu dia turun dari bis, tiba-tiba dia langsung ngasih, middle finger gitu dari luar. Terus Ya? ngajakin berantem, ngasih Mhm, gestur kayak, "Ayo kita berantem," segala macam. Tapi posisinya dia di luar bis kan, mhm. dan ya aku nggak nanggapin lah. Cowok ya berarti? Cowok, artinya dia Mhm, cowok kan. Dan aneh aja menurut aku, ngapain sih dia kayak gitu. mhm, Dan mhm, orang sini pun ngerasa terancam dengan kedatangan orang asing karena mengambil istilahnya jatah pekerjaan mereka. Kemudian mengambil social security dan benefit mereka. dalam bayangan mereka. Dalam bayangan Mhm. mereka, walaupun sebenarnya kita berkontribusi sama negara ini. Iya betul. Dari gaji yang aku dapatkan, itu dipotong 35% mungkin untuk Mhm. membantu atau mensubsidi mereka, Iya. dalam bentuk pajak, dalam bentuk iuran social security, Mhm. ya kan? Dan even aku yang nggak kerja di sini pun sebenarnya aku nggak mendapatkan benefit unemployment benefit atau, benefit yang lain gitu. Aku sebenarnya cuma numpang tinggal aja Betul, secara administrasi. betul sekali. Dan ditambah lagi, gerakan yang kayaknya diorkestrasi secara global, Oh yes. umum banget di Amerika ada sayap kanannya gitu, Donald Trump CS, Mhm, mhm, yang membentuk opini untuk membenci imigran gitu kan, mhm, diikuti dengan orang-orang di Eropa, ditambah dengan orkestrasi dan mungkin propaganda terhadap muslim, mhm. ada, aksi terorisme di negara-negara besar Eropa yang lain. Iya. Itu membawa rasa benci, membawa rasa resistensi terhadap imigran terkhusus muslim. Mhm, Dan kita punya multiple minority points dalam hal ini. Pertama kita muslim, mhm, kamu berhijab, mhm, aku juga muslim. Kedua kita orang negara ketiga, mhm. kita dari negara Asia Tenggara yang enggak terlalu punya hubungan diplomatik, bahkan Indonesia nggak punya kedutaan Di di Lithuania, Vilnius. iya dua. Artinya kita nggak punya hubungan diplomatik, kita nggak terlalu dikenal kecuali Bali, di Mhm, Lithuania. Dan yang ketiga mungkin karena kita dianggap nggak punya pengaruh besar di negara ini gitu. iya, Ya orang Cina mungkin ada, mereka nggak terlalu suka orang Cina, tapi orang Cina punya bisnis unit yang cukup banyak di sini. iya, Negaranya punya hubungan yang cukup dekat sama pemerintah sini. Orang India, ya orang mungkin orang sini banyak nggak suka sama orang India, karena orang India banyak ambil peluang pekerjaan mereka mhm. di, Oh, pekerjaan non skill dari sisi delivery, makanan, kemudian mhm, driver segala macam. Tapi India juga punya kontribusi cukup besar terutama di dunia pendidikan. Mereka kasih student yang banyak banget di kampus-kampus mhm, ini. mhm.
Indonesia hampir hampir nggak punya, bisa dikatakan gitu. Jadi untuk menempatkan positioning kita sebagai orang Indonesia di Lituania itu cukup cukup, cukup apa ya, menantang juga maksudnya. Mhm. Taking courage. Iya, dan pada akhirnya sekuat apapun kita berusaha mendekatkan diri kepada budaya Lituania, mereka tetap menganggap kita orang Orang asing. asing dan tamu. Iya, dan Mhm. satu momen yang aku rasa lucu banget itu waktu aku ikut event half marathon. Mhm mhm. Mmm, kita kan ikut event Kaunas Marathon, itu Mhm event mhm. terbesar waktu itu Oh iya, benar. di Kaunas lah gitu, dan itu half marathon pertama aku. Aku penuh dengan adrenalin juga kan pasti, aku ngerasa happy lari di antara orang-orang, Lituania yang punya physicality cukup bagus Iya. gitu, dan aku mencatatkan waktu cukup bagus juga, itu Mhm. kebanggaan tersendiri juga buat aku. Waktu di, apa ya, kan ada spot-spot orang bakal cheer up, orang-orang yang lari kan, Mhm. mereka pakai drum, pakai, Mhm. spanduk, pakai tulisan, pakai teriakan, "Hei, halo Mhm halo," mhm. atau menyapa kayak gitulah. Ada sampai satu, mmm, tempat, cheer up point. Mhm. Wah, aku juga lagi ngerasa seneng nih, semua pelari di depan aku di-cheer up semua, "Let's go let's go let's go." Aku juga pengen dong di-cheer up. Terus aku berusaha bikin gestur tertentu yang nunjukin bahwa, "Aku notice loh kalian cheer up aku." Tapi waktu giliran aku lari, mereka diem semua tuh. Aku agak baper juga sih kayak, apa karena aku orang asing ya mereka nggak cheer up aku? Yang di depan aku di-cheer up tuh aku enggak apa gitu. Jadi aku bahkan masih punya perasaan sampai sekarang, kayaknya mereka nggak Mhm. terlalu welcome deh sama orang asing, Iya. di lingkungan sosial Mhm khususnya. mhm. Walaupun di lingkungan profesional, mereka cukup profesional sebetulnya. Mmm. Tapi hubungan profesional ya hubungan profesional, di luar konteks profesional, ya kita bukan teman Mhm mhm. sebenarnya. Bahkan ketika kita ketemu di tempat umum, ya paling kita cuma say hi, oke, jalan. Nggak ada tuh temen yang hangout kayak gitu. Mhm mhm. Atau mungkin aku kurang pergaulan aja kali ya. Tapi pada akhirnya kita sadar, setelah kita 4 tahun tinggal sini bahwa mungkin pada akhirnya Lituania bukan tempat kita untuk tinggal selamanya mungkin. Iya, Bahkan benar. bahkan tahun lalu nih kita Mhm. sepanjang tahun loh diskusi, dan juga berusaha melihat kemungkinan-kemungkinan apakah mungkin kita pulang ke Indonesia Mmm. atau kita pindah ke negara lain. Aku bahkan udah punya proposal kuat untuk kita pulang ke Indonesia, kita bercocok tanam deh, kita bikin kebun di rooftop, kita bisnis jual sarapan tiap Iya. pagi gitu ya kan. Mhm. Karena aku ngerasa asing banget di negara ini, dan aku ngerasa akan sangat hangat atau akan lebih membahagiakan kalau kita tinggal di Indonesia, karena orang-orang akan menyambut kita dengan hangat. Mhm mhm. Setelah 4 tahun ya, setelah 4 tahun kita tinggal di Lituania dan berusaha untuk berintegrasi segimanapun, kita tetap ngerasa kita jadi tamu di sini dan namanya tamu nggak diperkenankan lama untuk tinggal di rumah hostnya gitu. Betul, apalagi untuk ganti paspor Mmm. gitu. Jadi Aku belum kepikiran tapi sekarang ganti password. itu pikiran yang masih jauh banget sih. Iya. Tapi ya gitulah, akhirnya kita realistis bahwa kita sebenarnya tamu di negara ini. Mhm.